Baik, pada pelatihan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih konsumen sasaran dan cara memilih toko supplier di Shopee. Untuk yang pertama itu cara memilih konsumen sasaran. Dalam bisnis online di Facebook, menentukan target market merupakan hal yang wajib dilakukan. Karena banyaknya penjualan tergantung dari seberapa besar kita menjaring target pasar. Target pasar adalah calon customer potensial kita. Mereka berpotensi menjadi customer tetap. Namun sejauh mana kita bisa menjaring mereka, semua tergantung dari usaha kita. Sedikit saya jelaskan tentang apa sih itu target market. Sederhananya, target market atau target pasar adalah orang-orang yang jadi target pemasaran kita. Banyak pebisnis yang mempercayai bahwa 80% keberhasilan bisnis online terjadi karena faktor ini. Seberapa mampu Anda menentukan target pasar Anda akan menentukan kesuksesan bisnis. Target pasar harus ditentukan secara spesifik. Semakin spesifik targetnya, maka akan semakin baik. Mengetahui target pasar merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis online. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pemasaran bisnis tepat sasaran. Dengan target yang terarah, pemasaran akan mudah dilakukan sekaligus mampu meningkatkan penjualan. Berikut manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan keuntungan. Tujuan utama mengimplementasikan strategi ini yaitu untuk meningkatkan keuntungan. Pemasaran yang tertarget akan meningkatkan potensi penjualan, dan target yang terarah, pemasaran akan semakin cepat dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu mudah menyiapkan konten untuk tujuan promosi. Konten promosi yang dibuat akan lebih optimal jika audiens yang melihat adalah target pasar kita. Jika pemasaran sudah optimal dengan promosi, maka potensi penjualan pun bisa digenjot semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu mudah berkomunikasi dengan customer. Komunikasi dengan customer adalah hal yang penting dalam pemasaran. Jika Anda sudah mengetahui targetnya, tentu akan mudah dalam melakukan komunikasi. Tujuan dari hal tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan para customer. Sederhananya, dengan berkomunikasi kita akan tahu apa yang konsumen butuhkan. Jika sudah mengetahui, akan mudah bagi kita untuk memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena produk yang banyak dibutuhkan memiliki potensi penjualan yang tinggi. Kemudian yang keempat ada meminimalisir budgeting promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran memerlukan modal dan waktu. Jika dilakukan asal-asalan, maka kita akan rugi secara finansial dan waktu. Bayangkan apa jadinya jika kita melakukan promosi tanpa memerhatikan target market. Biaya yang kita keluarkan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Kerugian di atas disebabkan karena promosi dan pemasaran yang tidak terarah. Produk kita tidak dipromosikan kepada audiens yang membutuhkan. Namun bayangkan jika promosi dan pemasaran kita tepat sasaran, tentu akan jauh lebih optimal. Yang kelima yaitu modal untuk bersaing dengan kompetitor. Setiap pembisnis harus memiliki modal untuk mengantisipasi persaingan. Salah satunya adalah dengan mengetahui dan menentukan target pasar. Jika kita sudah mengetahuinya, kita bisa melihat apa yang ditawarkan oleh kompetitor kita di pasar. Di atas saya sudah menjelaskan sedikit tentang menentukan target pasar dengan contoh target pasar untuk pemasaran produk di bidang fashion.
pada pembahasan kali ini kita bisa mencoba untuk lebih detail gimana caranya untuk menentukan target konsumen. Yang pertama yaitu menentukan konsumen. Menentukan konsumen adalah langkah awal untuk menentukan target pasar. Jika sudah tahu siapa konsumen Anda, tentu mudah menargetkan pasarnya. Penentuan konsumen bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti harga, geografi, dan demografi. Yang kedua, siapa yang akan menggunakan dan membeli produk Anda? Apa yang kita jual, apa barangnya, apa layanannya. Untuk mencari tahu customer potensial, pahamilah yang dapat diselesaikan oleh produk maupun layanan kita. Kemudian yang ketiga, mengamati kompetitor. Kompetitor terkadang dapat membantu permasalahan kita. Mereka bisa kita manfaatkan untuk menentukan target pasar. Kita bisa mengamati kompetitor kita yang telah lebih dulu memulai usaha. Kemudian yang keempat, melakukan uji coba pemasaran. Target pasar juga bisa kita lakukan atau kita temukan dengan cara menguji coba. Caranya, sebelum meluncurkan bisnis secara resmi, lakukanlah uji coba pemasaran terlebih dahulu. Tawarkanlah produk yang kita jual kepada customer. Nah, di sini kita bisa tahu siapa yang tertarik pada produk atau layanan kita. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan target pasar adalah modal Anda dalam berbisnis. Salah satunya di Facebook. Semakin terarah pemasaran kita, maka potensi penjualan pun semakin tinggi. Hal tersebut tentu akan meningkatkan keuntungan bagi kita sendiri, karena promosi dan pemasaran yang dilakukan tidak sia-sia. Baik, kita lanjut ke contohnya. Kita langsung menentukan konsumen sasaran di Facebook. Nah, dalam menentukan konsumen sasaran, kita bisa menggunakan di aplikasi Facebook karena kita menggunakan itu untuk menjual produk kita. Jadi kita buka dulu aplikasi Facebook. Nah, kemudian dalam aplikasi Facebook ini kita dapat menambahkan teman, dimana di sini kita bisa mencari konsumen sasaran kita. Kita bisa menambahkan teman yang menurut ibu-ibu dan kakak-kakak itu adalah target marketnya untuk menjual produk yang akan kita pasarkan di Facebook ini. Contohnya seperti saya akan mencari targetnya, yaitu seperti ibu-ibu dan kakak-kakak atau yang remaja, karena saya menjual fashion seperti tas, baju kekinian, dan sandal dan lain-lain yang berkaitan dengan fashion. Jadi saya menambahkan khususnya ibu-ibu dan remaja. Kita tambahkan sebanyak mungkin, kalau bisa untuk memperluas jaringan kita. Nah, begitupun untuk seterusnya kita tambahkan
tambahkan sebanyak mungkin yang menurut ibu-ibu dan kakak-kakak itu adalah target pasarnya atau konsumen sasaran yang bakalan kita sasar produknya itu bakalan kita jual kepada mereka. Nah, kemudian cara lainnya kita bisa join di grup. Kemudian cara lain untuk menambahkan konsumen sasaran, kita bisa memasuki grup yang sudah ada pada Facebook. Contohnya di sini coba saya cari jual beli di Jembrana. Karena di sini kita bisa memposting apa yang kita jual, dan tentunya di sini sudah terdapat banyak anggotanya. Kita gabung. Kita tulis umur kita berapa. Nah, kita tinggal tunggu. Nanti di sini kita bisa mempromosikan barang kita juga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu dan kakak-kakak. Terima kasih. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan cara memilih supplier tangan pertama dan termurah di Shopee. Ini sangat bermanfaat untuk kita yang menjalankan bisnis online dengan sistem dropship. Untuk memulai bisnis online jual beli barang di bidang fashion atau yang lainnya, tentunya harus memiliki supplier tangan pertama. Dalam menentukan supplier ini memerlukan cara-cara khusus. Cara mencari supplier tangan pertama di Shopee adalah salah satu cara yang dibilang cukup mudah untuk mencari supplier terpercaya. Banyak terdapat berbagai macam supplier di aplikasi Shopee. Harus pandai untuk memilih supplier tangan pertama yang bagus dijadikan partner bisnis. Pilihlah supplier sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Adapun berikut ini cara menemukan supplier tangan pertama di Shopee. Yang pertama, install aplikasi Shopee. Untuk bisa mengakses Shopee, tentunya harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai Shopee, dan di pelatihan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal Shopee. Maka langsung saja kita buka aplikasi Shopee. Kemudian jika ibu-ibu dan kakak-kakak sudah mempunyai akun Shopee, maka kita bisa fokus ke icon yang ada di tengah-tengah. Lalu kita geser ke samping kiri hingga menemukan icon dengan catatan di bawahnya Shopee Grosir yang berwarna biru dan gambarnya troli ya. Ini dia, kemudian kita tekan. Kemudian setelah ketemu, coba tekan Shopee Grosir dan kita masuk ke halaman. Nah, ini kan kita sudah masuk ya. Scroll ke bawah hingga menemukan cek semua toko terlaris. Kita tekan. Kemudian kita sudah berada di halaman toko terlaris. Di sini juga terdapat beberapa icon. Di antaranya ada kesehatan dan kecantikan, makanan dan minuman, ibu dan anak, fashion muslim, fashion wanita, fashion pria, perlengkapan rumah dan kantor, hobi dan gaya hidup, elektronik rumah, handphone dan aksesoris, komputer dan aksesoris. Nah,
Di sini karena kita akan membuka bisnis di bidang fashion, maka kita pilih kategori fashion wanita dulu. Kita pilih, kita pencet. Dan kita sudah masuk di dalam kategori fashion wanita. Ada 3 peringkat utama toko fashion terbaik. Di sini ada peringkat pertama, ada toko Morimoni Official Shop dengan produk terjual per bulan mencapai lebih dari 4.300. Dan toko kedua ada tas ready dengan produk terjual per bulan mencapai 6.400. Dan toko ketiga ada toko Tuta Store dengan produk terjual per bulan mencapai 7.100. Dan saya coba buka toko pertama, yaitu Morimoni Official Shop yang memiliki followers 2,7 juta. Apakah benar produknya murah-murah? Ternyata memang benar-benar murah barang-barang yang ada di sini. Dan kita buka lagi toko kedua, tas ready dengan jumlah followers 1,3 juta. Kita lihat produk. Dan memang benar-benar murah, lumayan terjangkau. Kemudian kita buka toko ketiga dengan jumlah penjualan paling banyak. Kita lihat produknya, barangnya juga benar-benar murah. Nah, semua tas-tas yang ada di ketiga toko tersebut memang benar murah dan cocok sekali untuk dijual lagi. Ini rekomendasi toko yang menjual tas murah untuk ibu-ibu dan kakak-kakak. Selain produk tas, sekarang kita ke produk lainnya. Kita masuk ke halaman toko grosir pilihan. Sini kita pilih atau kita lihat kategorinya. Kita lihat fashion wanita. Di sini ada beberapa toko grosir pilihan. Kita lihat toko Girls Fashion Story Official dengan jumlah pengikut 1,8 juta. Kita lihat produknya. Memang benar-benar murah. Mari kita lihat produk-produknya. Ibu-ibu dan kakak-kakak bisa melihat juga sendiri lebih detail. Toko ini juga sangat cocok, rekomendasi untuk dijual kembali. Oke, dan masih banyak lagi toko-toko yang bisa ibu-ibu atau kakak-kakak lihat sendiri. Kemudian ingat, cara memilih toko supplier itu cek dulu tokonya yang memiliki rating tinggi, kemudian yang penjualannya laris. Setelah kita menemukan toko yang kita inginkan untuk menjadi supplier, kita bisa menghubungi kontak supplier. Kita follow dulu. Setelah itu hubungi kontak supplier. Setelah menemukan supplier tangan pertama yang dipilih, selanjutnya kita hubungi kontak supplier yang tertera. Tanyakan ketersediaan untuk mengizinkan menjadi reseller. Tanyakan juga harga-harga dan dari barang yang dijual.
Selain itu, cek harga ongkos kirim yang tertera pada toko tersebut. Kemudian bisa juga meminta kontak WhatsApp agar lebih mudah untuk berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu hubungi suppliernya. Untuk menchat supplier, kita bisa pilih dulu barang yang mau kita tanyakan kepada supplier. Contohnya saya klik tas ini. Kemudian bisa kita tanyakan apakah produk ini masih ada, dan tanyakan juga bagaimana ketersediaan untuk menjadi reseller di toko ini. Nah, dan kita bisa untuk meminta nomor WhatsApp kepada toko Morimoni ini. Sekian dari penjelasan saya mengenai cara memilih toko supplier di Shopee. Mudah-mudahan rekomendasi yang saya berikan kepada ibu-ibu dan kakak-kakak bermanfaat. Ibu-ibu dan kakak-kakak bisa melihat lebih detail di aplikasi sendiri dan cari toko-toko yang sudah tertera di toko terlaris ini. Sekian, terima kasih.